wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan kami kelompok 2, Angkatan 31, golongan 2, gelombang 8, peserta Latsar CPNS tahun Angkatan 2022. Dengan peserta Gugu Nugraha Asri Rahayu, Risma Fitria, Nida Noviani, dan Subhiasin Fadilah. Kali ini kita akan melakukan wawancara terhadap 3 orang narasumber yang berbeda serta dari generasi yang berbeda pula. Wawancara kali ini bertema tentang wawasan kebangsaan dan bela negara yang bisa mereka lakukan di situasi dan kondisi saat ini. Baiklah, mari kita simak bersama wawancaranya. Pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan. 1. Apakah sebelumnya Bapak atau Saudari pernah mendengar terkait wawasan kebangsaan? 2. Menurut Bapak atau Saudari, wawasan kebangsaan itu sangat penting atau tidak penting? Belum, Neng. Belum. Nah, saya akan menyampaikan dulu ya beberapa pengertian terkait dengan wawasan kebangsaan. Jadi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penting, Neng. Alasannya, Pak? Alasannya kan itu wawasan, nambah pengetahuan, nambah pendidikan, nambah ya kalau orang awam kan penting banget itu wawasan. Butuh apa ya? Ya butuh luang wawasan itu, gitu. Penting banget itu wawasan itu. Pernah mendengar terkait wawasan kebangsaan? Ya, jelas itu sangat penting. Kenapa, Pak? Alasannya? Jadi wawasan kebangsaan itu adalah wawasan supaya kita lebih berbangsa dan beragama di tanah air tercinta ini. Kalau kita tidak memahami, apalagi tidak tahu akan wawasan kebangsaan, bagaimana cara kita untuk memahami dan membela bangsa ini? Seperti itu. Ya, saya pernah mendengar dan itu sangat penting sekali. Alasannya karena untuk lebih mengenali dan mencintai bangsa Indonesia dan juga negaranya. Pertanyaan mengenai upaya bela negara. 1. Apakah sebelumnya Bapak atau Saudari pernah mendengar tentang upaya bela negara? 2. Menurut Bapak atau Saudari, apakah upaya bela negara sangat penting atau tidak? Sebutkan alasannya. Pernah. Lalu, apakah sangat penting? Penting. Alasannya apa, Pak? Ya untuk menjaga yang tidak diharapkan, semacam ya tiba-tiba ada serangan dari luar, apa Perang, kalau ya, Pak? perang gitu. Kalau kita sudah pasang strategis, ada penangkalnya, dijaga. Kalau sudah siap kan, mau bagaimanapun juga kalau sudah disiapkan kan itu penting bagi negara. Ya, Apakah menurut Bapak ini sangat penting? jelas sangat penting. Alasannya apa, Pak? Kalau kita tidak tahu wawasan tentang bela negara, lalu bagaimana kita akan membela negara? Lalu kalau kita tidak membela negara, siapa lagi kalau yang bukan membela negara kalau bukan kita? Kalau bukan dari sekarang juga ya, kita harus membela negara minimalnya dengan tahu wawasan apa itu bela negara, maksimalnya kita melakukan apa yang harus dilakukan untuk membela negara kita. Ya, saya sering mendengar apa itu bela negara. Menurut saya, bela negara itu penting karena itu merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan kesatuan negara Indonesia. Pertanyaan mengenai AGHT terkait maraknya isu kontemporer seperti terorisme, radikalisme hoak, dan lain-lain. Yang paling utama didasari agama ya. Kalau punya dasar agama, biar bagaimanapun juga tidak akan terjadi itu. Soalnya sudah punya dasar kita. Kalau sudah punya dasar agama, mau berlaku apapun juga, kita kan sudah punya dasar. Ya pasti tidak akan terjadi itu. Itu yang paling utamanya. Berita-berita hoax
itu sebenarnya sih nggak ada manfaatnya. Yang jelas itu mau pengacau itulah. Sebenarnya jangan ada yang begitu sih. Nah, kalau tidak ada yang begitu mungkin itu negara ya akan aman insya Allah. Itu menurut saya gitu, pendapat saya gitu. Oh, jadi untuk isu-isu ya, untuk isu-isu itu untuk meminimalisir kepada kita, salah satunya itu dengan menjauhi berita hoax ya, jelas. Yang menjauhi berita hoax. Dari mana datangnya berita hoax itu udah sangat gampang didapatkan sekarang untuk berita hoax itu. Salah satunya dari sosial media yang amat sangat marak. Kita sehari-hari buka ya. Jadi kita harus lebih memilih lagi, lebih pilih-pilih lagi akan berita yang kita baca. Kalau masalah narkoba, terorisme dan sebagainya yang tadi disebutkan, itu bisa kita dari diri kita sendiri. Minimalnya kita harus mempelajari lebih dalam tentang agama supaya kita bisa meminimalisir akan hal-hal tersebut. Karena kalau kita berpondasikan agama sejak awal, kita bisa memilah dan memilih apa yang harus kita pilih sehingga tidak terjerumus kepada tadi terorisme, narkoba, dan apa yang disebutkan sekarang. Seperti itu. Upaya untuk meminimalisir hal-hal tentang isu kontemporer seperti korupsi, pencucian uang, dan masih banyak yang lainnya bisa kita atasi dengan sadar diri terhadap kesalahan diri kita sendiri, meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya apa yang pernah Bapak atau saudara lakukan dalam upaya bela negara? Kalau kita sih kan jiwanya jiwa dagang ya. Iya Pak. Ya didasari dari kejujuran. Kalau awalnya jujur, mau orang berdagang, mau orang buruh, kerja apapun juga, kalau didasari dengan jujur, ya tidak akan terjadi korupsi. Terus ya begitu. Kalau misalnya kita punya kejujuran, ya ke situ juga hasilnya juga pasti baik lah. Oh, mungkin sebagai mengajar juga termasuk ya, karena untuk mengajar anak-anak kecil di sini dinia itu sudah termasuk bela negara, karena menambah wawasan untuk mereka akan yang tadi hal-hal mengenai agama, sehingga mereka sejak kecil, sejak dini sudah tahu tentang pondasi-pondasi agama yang bisa melindungi mereka. Terakhir, contoh yang mungkin dilakukan dari saya sebagai mahasiswa, mungkin kita dapat diawali dengan disiplin terhadap waktu, bijak dalam menggunakan uang, belajar setinggi mungkin agar mendapatkan cita-cita yang diharapkan nanti. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak atau Saudari mengenai wawasan kebangsaan dari upaya bela negara kepada pemerintah dan masyarakat untuk menurunkan isu-isu kontemporer? Ya kita kepada pemerintah pokoknya ya. Itu kan harus sesuai perjanjian tadi. Jangan omong-omong aja. Sudah jadi enak-enakan. Lihat rakyat yang di bawah. Begitu. Sing amanah pokoknya. Begitu. Jangan lupa itu, harus amanah. Begitu. Kepada pemerintah itu saya sampaikan ya. Begitu. Terima kasih. Yang pertama, mungkin harus lebih mendengarkan lagi aspirasi dari masyarakat, seperti tentang kita demo di jalan, demokrasi, itu harus lebih didengarkan lagi, karena kalau itu tidak sampai kepada pemerintah, kepada hal di atas, itu mungkin sudah tidak akan didengar ya. Makanya pemerintah harus lebih mendengarkan lagi aspirasi dari masyarakat. Kalau sudah dipahami oleh pemerintah tentang aspirasi dari masyarakat, itu mereka bisa lebih merapatkan lagi barisannya, bisa merapikan lagi, bisa lebih mengamankan lagi akan hal-hal yang akan mengancam negara ini. ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan atas jawaban-jawaban dari Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Ya.
Sebagai mahasiswa, saya berharap generasi-generasi muda milenial dapat mengamalkan serta mengetahui nilai-nilai Pancasila. Mungkin sebagai mahasiswa, tindakan yang dapat dilakukan yaitu mencintai produk-produk Indonesia, serta bijak dalam melakukan tindakan baik langsung maupun di media sosial. Tindakan lainnya yang mungkin dapat dilakukan oleh mahasiswa yaitu mahasiswa dapat berperan aktif di masyarakat. Mahasiswa juga dapat berpikir logis dan kritis dalam menghadapi isu-isu di Indonesia ini. Tentunya juga berpikir, selain berpikir logis, mungkin ada juga inovatif ya sebagai agen of change, karena mahasiswa kan sebagai agen of change di masyarakat. Setelah kita menyimak wawancara ketiga narasumber, mari kita analisis. Dari ketiga narasumber yang kami wawancarai mempunyai jawaban yang berbeda-beda tentang wawasan kebangsaan. Itu bisa disebabkan karena ketiga narasumber lahir dan dibesarkan di zaman yang berbeda, dengan kondisi negara dan pemerintahan yang berbeda tiap zamannya, sehingga mempengaruhi cara dan pola pikir ketiga narasumber. Namun, dari jawaban ketiga narasumber ada satu poin yang sama, yaitu betapa pentingnya setiap warga negara mempunyai wawasan kebangsaan. Begitu pula dalam upaya bela negara, ketiga narasumber mempunyai cara tersendiri dalam melakukan upaya-upaya bela negara. Hal tersebut dikarenakan ketiga narasumber berasal dari profesi dan latar belakang yang berbeda. Mereka melakukan upaya bela negara sesuai dengan kemampuan dan keilmuan yang mereka miliki masing-masing. Namun, meskipun ketiga narasumber mempunyai cara yang berbeda-beda dalam upaya bela negara, tujuan mereka sama, yaitu ingin melindungi, memajukan negara Indonesia yang tercinta ini dari berbagai ancaman dan isu-isu yang bisa merusak kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Karena dari ketiga narasumber juga mengetahui beberapa isu-isu yang sedang merebak saat ini di tengah bangsa Indonesia, terutama isu-isu yang merebak lewat media sosial seperti berita hoax yang saat ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan yang bisa merusak bangsa Indonesia. Baik, setelah kita simak dari tiga narasumber dan setelah dianalisis, maka dapat kita simpulkan bahwa wawasan kebangsaan sangatlah penting untuk diketahui oleh setiap warga negara, karena itu termasuk modal dan awal yang penting dalam upaya bela negara. Setiap warga negara mempunyai caranya masing-masing dalam melakukan aksi bela negara, karena setiap warga negara Indonesia mempunyai kemampuan dan pola pikir yang berbeda-beda, dikarenakan lahir dan besar pada era yang berbeda. Namun tujuan mereka tetaplah sama, yaitu untuk melindungi dan memajukan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, termasuk melindungi dari ancaman isu-isu yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa, seperti ancaman global, hoaks, dan terorisme. Demikian hasil wawancara dari kami mengenai wawasan kebangsaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.